Hai, di video kali ini Mbak Gadget mau bahas Samsung Galaxy S22 Ultra. Ini adalah varian tertinggi dari Galaxy S22 series yang baru aja dihadirkan Samsung 10 Februari kemarin. Biar kamu makin penasaran, langsung aja Mbak Gadget review ya. Galaxy S22 Ultra yang Mbak Gadget punya ini adalah warna Phantom Black. Untuk Galaxy S22 Ultra terdapat varian warna Phantom White dan yang baru ada warna Burgundy. Kalau dari desain ya, Mbak Gadget rasa Galaxy S22 Ultra ini mengadopsi desain dari seri Galaxy Note 20 Ultra karena desain bodinya yang berbentuk kotak dan terlebih lagi terdapat S Pen yang bisa dikeluarkan langsung dari bodinya. Jadi yang kemarin sempat sedih karena Galaxy Note series nggak dilanjutkan lagi, nggak usah khawatir karena feels desain dari Samsung Galaxy S22 Ultra ini sangat mirip dengan Note 20 Ultra, cuma serinya aja yang diganti. Sama kayak Galaxy Note 20 Ultra, desain bodinya cukup besar jadi kurang nyaman buat dipakai satu tangan, tapi buat produktivitas udah nyaman banget karena selain layarnya yang besar, screen to body rasionya luas dan terdapat S Pen untuk kerja yang lebih presisi. Back body dan layar samping curve membentuk setengah lingkaran gitu, jadi nyaman banget di genggaman. Frame atas dan bawahnya flat, bahkan bisa diberdirikan seperti ini di atas meja. Yang juga baru ada di desain back bodinya. Untuk kamera setupnya dibuat flat tanpa frame. Ada 4 kamera utama, satu lingkaran yang berisi 2 sensor dan lampu LED flash. Pakai Samsung Galaxy S22 Ultra emang worry free karena bagian depan dan belakangnya sudah dilindungi Corning Gorilla Victus dan ada proteksi IP68 dust and water resist. Tapi ya namanya HP mahal tetap harus dijaga ya. Ngomongin S Pen-nya, experience-nya memang mirip sama Note 20 Ultra, tapi improvement-nya beneran kerasa. AI-nya bisa deteksi movement S Pen dengan presisi dan latensi S Pen-nya berkurang cukup signifikan. Tapi buat dipakai nulis atau gambar, S Pen-nya ini jauh lebih presisi. Begitu juga predictive text hasilnya lebih akurat. Yang bikin kagok, posisi S Pen-nya ditempatkan di bagian kiri. Kagok aja pas ngeluarinnya karena Mbak Gadget biasa pakai tangan kanan untuk nulis. Fitur-fitur di S Pen-nya cukup mirip. Selain bisa buat nulis, S Pen-nya bisa dipakai juga buat remote, gesture, air view, dan sebagainya. Layar di Samsung Galaxy S22 Ultra ini punya fitur Intelligent Display. Bayangin aja, kecerahan layarnya bisa mencapai 1750 nits dan disematkan juga fitur Vision Booster untuk penyesuaian pencahayaan layar secara pintar berdasarkan kondisi cahaya di sekitar. Ukuran layarnya 6,8 inch Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi 1440p dengan dukungan Adaptive Refresh Rate hingga 120 Hz. Jadi refresh rate layar bisa menyesuaikan konten yang kita tampilkan di 1 Hz hingga 120 Hz agar bisa lebih mengoptimalisasikan daya tahan baterainya. Di layarnya ini disematkan juga ultrasonic fingerprint reader yang aksesnya cepat dan jarang gagal. Experience displaynya memang puas banget. Warna hitamnya beneran pekat, kontras rasionya tinggi dan saturasi warnanya terlihat natural dan tajam. Kita juga bisa pilih profil warna yang sesuai dengan kebutuhan dan terdapat A-Comfort Shield untuk melindungi mata dari emisi cahaya biru berlebih dan bisa diakses langsung melalui quick shortcut-nya. Mbak Gadget juga puas dengan kualitas audionya. Galaxy S22 Ultra punya dual speaker dengan kualitas audio yang bagus di loudspeaker bawah ataupun di bagian atasnya. Audionya ini juga mendukung Dolby Atmos Audio dan Dolby Atmos for Gaming untuk experience multimedia yang lebih maksimal. Salah satu keunggulan yang jadi fitur utama adalah kemampuan di kameranya. Setup kamera di Samsung Galaxy S22 Ultra terdiri dari 12 megapiksel ultra wide kamera, 108 megapiksel wide kamera, 10 megapiksel telefoto dengan dukungan hingga 10 kali optical zoom, dan 10 megapiksel telefoto dengan dukungan hingga 3 kali optical zoom. Lensa utama 108 megapiksel dan kedua lensa telingnya dilengkapi juga dengan OIS untuk pengambilan foto dan video yang lebih stabil meski menggunakan tangan. Hasil foto dengan mode autonya detail banget, dynamic range luas dan area gelapnya sangat minim noise. Foto indoor ataupun outdoor hasilnya tetap detail dengan saturasi warna yang pas dan gak berlebihan. Hasil foto dengan lensa ultrawide masih terlihat detail namun dengan dynamic range yang sedikit lebih rendah. Saturasi warnanya masih bisa terjaga dan hasil fotonya
fotonya minim distorsi. Detail foto dengan lensa tele 3 kali optical zoom dan 10 kali optical zoom hasilnya memang luar biasa detail. Berguna banget ketika framing area capture sesuai kebutuhan dengan hasil foto yang tetap detail. Digital zoomnya mendukung hingga 100 kali pembesaran dan hasil foto di 100 kali digital zoom masih terlihat jelas dan teks bisa terbaca dengan baik meski kehilangan beberapa detail. Foto potret terlihat semakin rapi dengan detail foto yang jauh lebih baik. Tidak ada dedicated lensa makro, namun dengan Galaxy S22 Ultra kita masih bisa foto di jarak fokus yang cukup dekat dan hasilnya terlihat lebih bagus dari lensa makro di smartphone lain. Satu fitur andalan di Galaxy S22 Ultra adalah fitur netography alias kemampuannya untuk capture foto atau video di kondisi malam. Mbak Gadget udah coba langsung foto dengan mode auto dan night mode pakai smartphone ini dan hasilnya memang ada peningkatan dibandingkan seri sebelumnya. Foto terlihat tajam, detail dan minim noise. Pendaran cahaya bisa dihilangkan dan noise di area gelap berkurang cukup signifikan. Untuk videografi, Galaxy S22 Ultra mendukung video hingga 8K di 24 fps serta 4K dan Full HD di 60 fps. Perekaman videonya memang detail dan akurat terutama ketika digunakan di kondisi pencahayaan yang cukup. Hasil video di kondisi low light hasilnya juga terlihat bagus dengan level noise yang minim. Mbak Gadget juga suka dengan hasil potret videonya. Beberapa opsi potret video bisa dipilih dan hasilnya terlihat lebih rapi dengan tone warna yang bagus. Jauh lebih baik dari seri sebelumnya. Di depan, kamera selfie-nya 40 megapiksel dengan dukungan autofocus, auto framing dan auto HDR. Hasil selfie-nya memang jempolan, tone warna terlihat natural dan looks-nya terlihat lebih cerah. Potret selfie hasilnya juga terlihat lebih halus dan fokus saat grup selfie. Hasilnya terlihat tajam dan detail. Perekaman video di kamera selfie-nya mendukung hingga resolusi 4K di 60 fps. Untuk penggunaan kamera selfie dan kamera utama secara bersamaan, fitur Director Views bisa menghasilkan video vlog dengan detail yang bagus dengan berbagai opsi dual view videonya. Samsung Galaxy S22 Ultra ini jadi smartphone pertama di Indonesia yang menggunakan chipset 4 nanometer dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Gen 1 prosesor. Experience pakai chipset kencang dari Qualcomm ini memang puas banget. Buat multitasking atau gaming, smartphone ini bisa diandelin. Chipset ini menggunakan teknologi CPU ARM V9, Snapdragon Side dan modem X65 yang mendukung jaringan 5G. Dengan chipset terbarunya ini, game-game gerak sekalipun bisa dengan lancar dimainkan di Galaxy S22 Ultra ini. Performa lancar namun tetap dengan daya tahan baterai yang irit. Varian yang Mbak Gadget punya ini didukung juga dengan memori 12GB dan storage 256GB. Dari hasil tes benchmark dengan Antutu, skor benchmarknya bisa menembus angka di atas 895.000. Di tes dengan 3D Mark White Live, skor mencapai 9.717 dengan rata-rata frame rate 58 fps. Dengan PC Mark Work 3.0, skor benchmark bisa mencapai angka di atas 13.000. Saat dilakukan benchmark, Galaxy S22 Ultra ini tetap bisa menjaga suhunya dengan baik. Experience gaming yang berat seperti Genshin Impact bisa dimainkan dengan lancar di setting grafis medium dengan frame rate 60 fps. Untuk main game kompetitif seperti PUBG Mobile, Galaxy S22 Ultra ini juga bisa dengan lancar dimainkan di setting grafis maksimumnya, yaitu grafis Ultra HD dengan frame rate Ultra atau grafis HDR dengan frame rate ekstrim. Experience main PUBG Mobile memang berasa lancar banget. Touchscreen sangat responsif dan kualitas visual juga jelas banget. Jadi tampilan musuh lebih terlihat jelas meski posisinya cukup jauh. Selain itu, konektivitas jaringan di smartphone ini juga lebih stabil dengan dukungan Wi-Fi 6E serta dual band connection. Setelah dipakai main sejaman, bodi bagian atasnya sedikit hangat namun masih dalam batas yang wajar. Galaxy S22 Ultra ini ditenagai oleh baterai 5000 mAh yang mendukung fast charging hingga 45 watt. Dengan pemakaian cukup padat, Galaxy S22 Ultra ini bisa bertahan 16 hingga 18 jam. Untuk chargingnya, meski mendukung fast charging hingga 45 watt, namun dengan adaptor yang Mbak Gadget punya saat ini, kebanyakan hanya mendukung hingga 25 watt saja. Charging dari 5 ke 100% butuh waktu sekitar 1 jam dengan adaptor 25 watt. Atau sekitar 40 menit saja kalau pakai charger Samsung 45 watt terbaru yang dioptimize untuk Galaxy S22 Ultra ini.
User interface di Samsung Galaxy S22 Ultra ini menggunakan Samsung One UI 4.1 berbasis Android 12. Selain dukungan software untuk expand, user experience kurang lebih sama dengan seri Galaxy S22 lainnya. Yang jelas, Samsung berkomitmen untuk terus memberikan software support hingga 4 generasi Android ke depan dengan 5 tahun security update untuk device terbarunya ini. Beberapa fitur dari Galaxy S series bisa bikin lebih efektif dan efisien dalam produktivitas. Terlebih lagi, adanya seamless connectivity antar device dalam ekosistem Samsung. Dengan fitur Smart Sync, Quick Share, Smart View, dan Samsung DeX, bekerja atau menikmati konten multimedia di berbagai device Samsung bisa lebih cepat dan efisien. Secara keseluruhan, Samsung Galaxy S22 Ultra masih jadi salah satu smartphone terbaik yang dihadirkan Samsung Indonesia. Dukungan dari desain, fitur, hardware yang bisa menghasilkan produktivitas dan kreativitas yang tinggi, kualitas imaging dan display terbaik, serta prosesor paling cepat saat ini memang jadi nilai jual Samsung Galaxy S22 Ultra. Nah, kalau menurut gadget lover gimana? Apakah Samsung Galaxy S22 Ultra ini sudah sesuai dengan ekspektasi kalian? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya, nanti kita akan diskusi bareng mengenai Samsung Galaxy S22 Ultra ini. Kritik, saran, dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih Mbak Gadget tunggu di bawah. Akhir kata, Mbak Gadget harus pamit undur diri. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next video berikutnya.